Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Astuti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi uji kompetensi MPLB tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembahasan soal uji kom MPLB kali ini kita akan membahas tentang kita akan bisa lihat di sini. Soalnya akan saya perbesar, soal untuk latihan praktek kejuruan dengan judul tugas mengelola dokumen kantor. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam soal ini. Petunjuk umum disebutkan, Anda adalah sekretaris dari PT Medical Pharma yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat kesehatan yang beralamat di Jalan Babakan, Ciparai, dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Santosa Cahyadi Espar sebagai manajer. Selanjutnya disebutkan pada Romawi 2 petunjuk khusus tugas yaitu menyimpan dokumen. Disebutkan di meja Anda terdapat 7 surat masuk dan 8 surat keluar. 1. Lakukan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem subjek. 2. Setelah memberi kode simpan pada surat sesuai dengan daftar klasifikasi yang tersedia, selanjutnya susunlah guide dan simpanlah surat-surat atau arsip dalam map channel header sesuai dengan sistem yang digunakan. Adapun daftar klasifikasi sebagai berikut. Nah, di dalam soal ini sudah tercantum daftar klasifikasinya. Inilah soal yang akan kita kerjakan pada pembahasan pada video kali ini. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelumnya mohon dukungannya terlebih dahulu tentu dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita mengerjakan soal latihan ini, mari kita pahami terlebih dahulu soal yang sudah kita baca di awal tadi ya, pada halaman pertama. Nah, di dalam soal ini, pada halaman pertama tadi sudah kita baca, ini sudah kita lihat di sini ya. Kita akan coba buka pada halaman berikutnya. Ada beberapa surat yang akan kita kerjakan ya. Tadi disebutkan di dalam soal ada 7 surat masuk dan 8 surat keluar. Nah, kita akan cek terlebih dahulu soal ini atau kelengkapan dari soal ini. Nah, kalian nanti kalau seandainya menerima soal, kemudian di dalam soal tersebut surat-surat tidak sesuai dengan yang tercantum pada naskah soal, maka kalian bisa menyampaikan kepada pengawas ruang ya. Nah, di sini kita akan lihat, kita akan jumlahkan seluruhnya. Kalau tadi disebutkan 7 surat masuk dan 8 surat keluar, maka berarti ada sebanyak 15 surat. Baik, kita akan cek surat ini satu per satu ya. Ini untuk surat yang pertama, surat dari Advent tadi ya. Ini surat yang pertama, surat yang berasal dari Advent. Ini berarti adalah surat masuk karena kop suratnya tertulis nama lembaga lain gitu ya. Baik, kita lanjut. Untuk surat yang kedua, surat dari Tuku Kencana Sakti, maka berarti ini adalah surat masuk ya. Berikutnya kita akan lihat lagi untuk surat yang ketiga, surat dari surat dari Buana Sejahtera. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya surat yang keempat kita akan coba lihat. Kalau di sini tertulis nama lembaganya adalah lembaga kita di mana kita bekerja, yaitu PT Medical Pharma, maka ini adalah surat keluar ya. Kita akan buka lagi di halaman berikutnya untuk surat yang berikutnya, yaitu surat dari PT Taruma Negara. Ini adalah surat masuk, dan berikutnya lagi kita akan cek. Nah, seperti ini. Untuk berikutnya lagi surat dari mana ini tadi ya, dari maksudnya kepada PT Herindo. Nah, ini adalah surat keluar. Berikutnya kita akan coba lihat lagi surat keluar lagi, ini kepada
the historic, the right place for memorable moments, gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi surat apa yang berikutnya kita lihat. Ini adalah surat masuk karena nama lembaganya adalah nama lembaga dari lembaga lain, PT Jerami Semi ya. Berikutnya di belakang PT Jerami Semi, kita coba lihat suratnya. Ini adalah surat keluar yang ditujukan kepada PT Sembako ya. Ini adalah surat keluar, dan di belakangnya lagi ada surat, kita akan lihat lagi masih surat keluar berupa surat tugas ya. Dan di berikutnya lagi ada surat keluar lagi yang ditujukan untuk PT Nagajaya, seperti itu. Kemudian kita cek berikutnya lagi di halaman berikutnya, ini adalah surat masuk dari LSS Komputer, dan di belakangnya lagi akan kita temukan surat dari PT Dian Jaya. Nah, ini adalah surat-surat yang akan kita kerjakan dengan menggunakan sistem subjek yang sudah dicantumkan di dalam soal ini. Nah, kita sudah melihatnya tadi pada halaman pertama dicantumkan bahwa kita akan mengerjakan surat ini atau menyimpan dokumen-dokumen ini dengan menggunakan sistem subjek. Untuk melakukan penyimpanan dengan menggunakan sistem subjek, kita membutuhkan yang namanya daftar klasifikasi arsip. Nah, daftar klasifikasi arsip ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kode simpan pada dokumen-dokumen atau surat-surat yang akan diproses untuk penyimpanan. Di dalam soal ini sudah disertakan daftar klasifikasi arsip seperti yang tertera pada video ini ya. Di sini ada masalah utama ini sebagai unit 1, kemudian ada sub masalah sebagai unit 2. Sedangkan pada kolom yang ketiga di sini ada keterangan. Ini untuk memudahkan kita menentukan kode simpan sesuai dengan isi ringkas pada surat atau perihal pada surat. Kemudian pada kolom keempat di sini ada kode simpan, sehingga kalau kita menemukan surat atau menetapkan sebuah surat itu ada pada masalah utama, misalnya KP atau kepegawaian, kemudian di sana masalah atau sub masalahnya adalah tentang penerimaan pegawai, maka itu nanti akan kita beri kode misalnya KP.00 sesuai dengan yang ada pada daftar klasifikasi arsip ini. Baik, setelah kita memahami tentang daftar klasifikasi arsip ini, kita akan lanjut pengerjaannya untuk melakukan penyimpanan dokumen-dokumen di dalam naskah soal latihan ini. Baik, kita mulai menyimpan dokumen menggunakan sistem subjek. Untuk suratnya adalah surat pertama yang akan kita simpan, yaitu surat yang berasal dari Advanced Container Lens Pti Ltd ya. Nah, untuk menentukan kode simpan pada sistem subjek, kita akan melihat pada bagian perihal yang ada di sini ya. Nah, ini adalah celebration anniversary, berarti ini ada perayaan ulang tahun, misalnya seperti itu. Atau di sini kita bisa melihat pada bagian isi suratnya ya. Di sini we are planning to celebrate our company anniversary and we would like to invite. Nah, di sini ada kata invite, berarti ini adalah surat undangan untuk sebuah acara celebration anniversary, ya, perayaan ulang tahun, seperti itu ya. Nah, karena di sini disebutkan di dalam surat ini ada invite, berarti ini adalah surat undangan, maka kita akan melihat pada daftar klasifikasinya, yaitu, nah di sini pada bagian kita akan langsung melihat pada bagian keterangan ya. Untuk yang berupa surat undangan, di sini sudah diberikan penjelasan atau keterangan ada pada masalah utama kesekretariatan ya. Kemudian untuk sub masalahnya adalah tata persuratan. Maka dengan demikian untuk surat ini nantinya akan kita beri kode simpan yaitu KS.00. Nah, seperti ini. Maka kemudian kode simpan KS.00 ini akan kita terakan atau kita akan tuliskan dengan menggunakan pensil pada lembar naskah dokumen yang akan kita simpan di pojok kanan atas di sini. Nah, kita akan tuliskan kodenya yaitu KS.00. Ini sebagai kode simpan pada surat yang pertama yang akan kita proses. Nah, setelah ini selesai kita
berikan kode simpan, kita akan sisihkan terlebih dahulu untuk melakukan proses pengkodean surat yang kedua. Nah, kita akan lihat di sini untuk surat yang kedua. Pada bagian perihalnya disebutkan permintaan referensi. Nah, maka kalau kita sudah perihalnya adalah permintaan referensi, berikutnya kita akan melihat pada daftar klasifikasi, maka ini masuk ke kode simpan yang mana. Gitu ya, kita akan coba buka daftar klasifikasinya. Kita akan lihat untuk surat tersebut berada pada posisi permintaan referensi untuk masalah utama KS atau kesekretariatan. Sub masalahnya 02, yaitu permintaan referensi. Maka kode simpan untuk surat tersebut yaitu KS.02. Nah, KS.02 ini akan kita tuliskan dengan menggunakan pensil di pojok kanan atas surat, yaitu KS.02. Seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita tuliskan dengan menggunakan pensil seperti ini, sementara surat ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, kita kumpulkan dengan surat tadi yang sudah selesai kita proses, sudah selesai kita beri kode simpan maksudnya. Kemudian kita akan mengerjakan surat yang berikutnya. Nah, kita lihat pada bagian perihal di sini tertulis penagihan pembayaran. Untuk penagihan pembayaran kita akan melihat lagi pada daftar klasifikasi. Kita akan lihat ada di bagian KU keuangan 01, yaitu penagihan pembayaran. Di situ tertulis, maka kode simpannya adalah KU.01. Nah, kemudian setelah kita menetapkan kode simpannya KU.01, ini akan kita tuliskan di pojok kanan atas pada dokumen yang kita beri kode tadi, yang kita akan proses ini dengan menggunakan pensil. Nah, seperti ini, yaitu KU.01. Setelah selesai kita beri kode simpan seperti ini, sementara surat ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, kita kumpulkan dengan surat-surat yang sudah kita beri kode simpan. Kita lanjut sekarang pada surat yang berikutnya. Kita lihat pada bagian perihal di sini tertulis pesanan ATK. Untuk pesanan ATK perihalnya, kode simpannya kita lihat kembali pada daftar klasifikasi arsip. Akan kita cari di sini pesanan ada pada masalah utama pemasaran. Untuk sub masalahnya 01. Maka kode simpannya adalah PM.01. Seperti surat yang sebelumnya, maka kode simpan ini akan kita tuliskan atau kita catat ke dalam surat yang kita proses tadi di pojok kanan atas dengan menggunakan pensil seperti ini, yaitu PM.01. Nah, setelah selesai kita tuliskan ini, kita akan sisihkan lagi, kita kumpulkan dengan surat-surat yang selesai kita beri kode simpan. Kita lanjut lagi pada surat yang berikutnya, yaitu tentang persahabatan karyawan. Kita perhatikan di sini perihal persahabatan karyawan. Kemudian jangan lupa juga bila ini belum meyakinkan, kita bisa baca isi suratnya. Ya. Nah, di dalam isi surat ada disebutkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun berdirinya PT Tarumanegara Cabang Bandung dan seterusnya ya. Di sini memperingati hari ulang tahun. Nah, kita bisa kaitkan dengan daftar klasifikasi di sini ya. Ada beberapa hal sebetulnya tentang surat ini, tentang ulang tahun dan juga tentang undangan. Sekarang kita akan coba lihat pada daftar klasifikasi. Pada daftar klasifikasi bisa kita coba yang mana yang sesuai tentunya dengan surat tersebut. Di sini ada HUT perusahaan. Nah, seperti itu ya. Masuk ke bagian kesekretariatan yaitu upacara. Jadi KS.01. Nah, seperti ini.
Seperti itu. Kemudian selain ini, sebetulnya ini juga bisa kita golongkan ke dalam kelompok surat undangan, karena undangan untuk persahabatan tadi ya, pertandingan persahabatan. Apabila ada hal seperti ini, maka kita juga boleh menggunakan kode simpannya ada dua, yaitu KS00 dan KS.01. Namun demikian maksudnya, walaupun ada dua kode simpan, nantinya ini harus menggunakan kartu tunjuk silang, sehingga nanti di dua tempat kita bisa meletakkan surat aslinya di satu tempat dengan kode misalnya KS01, kemudian di KS00 kita bisa meletakkan kartu tunjuk silangnya. Baik, seperti itu, semoga dipahami. Kita akan lanjut, untuk kodenya kita akan tetapkan menggunakan kode yang KS.01. Ini akan kita tuliskan di pojok kanan atas pada surat yang kita proses, yaitu dengan menggunakan pensil seperti ini. Nah, sementara ini akan sudah selesai kita tuliskan, kita akan sisihkan terlebih dahulu ke surat-surat yang sudah selesai kita beri kode simpan. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi untuk surat yang berikutnya, yaitu surat perihal pesanan paket wisata ke Malang. Berarti ini adalah perihalnya pesanan ya. Kita akan coba lihat kode simpan untuk surat pesanan masuk ke kelompok yang mana di daftar klasifikasi. Nah, untuk pesanan itu masuk ke masalah utama pemasaran dengan submasalahnya yaitu 01. Maka kode simpannya adalah PM.01. Nah, kode simpan PM.01 ini akan kita tuliskan di pojok kanan atas surat dengan menggunakan pensil. Setelah selesai kita tuliskan kode simpan, ini akan kita satukan terlebih dahulu, kita sisihkan terlebih dahulu di dalam surat atau di kelompok surat yang sudah selesai kita beri kode simpan. Kita lanjut pada surat berikutnya lagi, yaitu yang ini. Nah, kita lihat untuk perihalnya, atau di sini tertulis subjek thank you letter, ucapan terima kasih ya, surat ucapan terima kasih. Kita akan coba lihat pada daftar klasifikasi untuk thank you letter masuk ke kelompok submasalah yang mana atau masalah utama yang mana. Kita akan coba lihat. Ada ucapan terima kasih pada keterangan ya, maka ini masuk ke bagian kesekretariatan tata persuratan yang kode simpannya adalah KS.00. KS.00 sebagai kode simpan ini akan kita tuliskan di pojok kanan atas pada dokumen yang kita kerjakan dengan menggunakan pensil seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai kita akan sisihkan, kita kumpulkan terlebih dahulu surat ini ke kelompok surat yang sudah selesai kita beri kode simpan tadi. Baik, selanjutnya lagi kita akan coba lihat surat yang ini. Kita lihat pada bagian perihal yaitu pemberitahuan pindah alamat. Kode simpannya kita coba lihat di daftar klasifikasinya yang ada di sini. Nah, di sini ada daftar nama, alamat, dan perubahannya. Nah, ini ya. Maka berarti untuk surat tersebut masuk ke kelompok masalah utama kesekretariatan untuk submasalahnya yaitu tata persuratan. Kode simpannya KS.00. Baik, KS.00 ini akan kita tuliskan di surat pojok kanan atas dengan menggunakan pensil seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai kita beri kode simpan dengan menggunakan pensil tentunya, kita akan sisihkan terlebih dahulu surat ini ke surat yang sudah selesai kita beri kode simpan. Baik, kita lanjut lagi pada surat berikutnya yaitu surat perihal tagihan. Nah, di sini kode simpannya kita akan coba cari di dalam daftar klasifikasi, masuk yang bagian submasalah penagihan pembayaran, masalah utamanya adalah keuangan. Maka kode simpannya adalah
KU.01. Baik, KU.01 sebagai kode simpan akan kita tuliskan di dalam surat pada pojok kanan atas menggunakan pensil. Setelah selesai kita tuliskan, kita akan sisihkan lagi ke surat-surat yang sudah selesai kita beri kode simpan. Kita lanjut pada surat yang berikutnya. Nah, di sini surat tugas. Surat tugas kita akan coba lihat pada daftar klasifikasinya. Di sini termasuk ke dalam tata persuratan, subjek sub masalahnya, kemudian masalah utamanya yaitu kesekretariatan. Maka kode simpannya adalah KS.00. Nah, KS.00 akan kita tuliskan pada surat yang tadi sudah kita tentukan perihalnya. Maka di sini pojok kanan atas kita tuliskan menggunakan pensil kode simpannya yaitu KS.00. Baik, ini kita tempatkan lagi, kelompokkan lagi ke surat yang sudah selesai kita kerjakan kode simpannya. Selanjutnya untuk surat yang berikut tentang pengiriman. Nah, untuk surat yang ini kita akan coba lihat kembali pada daftar klasifikasi. Perihal pengiriman ini masuk ke submasalah pengiriman barang. Masalah utamanya adalah pemasaran dan kode simpannya adalah PM.02. Maka kemudian kode simpan PM.02 ini akan kita tuliskan dengan menggunakan pensil di pojok kanan atas seperti ini, PM.02. Nah, kemudian setelah selesai kita tuliskan kode simpannya dengan menggunakan pensil tentu, kita akan sisihkan lagi terlebih dahulu surat ini ke kelompok surat yang sudah selesai kita beri kode simpannya. Kemudian berikutnya kita akan lanjut kembali pada surat yang berikutnya. Di sini untuk surat yang satu ini tentang atau perihalnya adalah penawaran. Untuk surat penawaran kita akan coba lihat pada daftar klasifikasi. Ada pada bagian masalah utama pemasaran dengan submasalahnya adalah penawaran, maka untuk kode simpannya adalah PM.00. Kode simpan ini akan kita tuliskan di pojok kanan atas pada surat yang kita proses dengan menggunakan pensil. Nah, seperti ini kita akan coba sisihkan lagi di kelompok yang tadi sudah selesai semuanya kita proses dengan mencantumkan kode simpan. Kita akan lanjut kembali pada surat yang berikutnya. Di sini perihalnya yaitu penawaran alat-alat kantor. Nah, kemudian untuk penawaran alat-alat kantor ini kode simpannya akan kita lihat juga di dalam daftar klasifikasi. Kenapa kita selalu melihat pada daftar klasifikasi? Karena kalau kita belum hafal daftar klasifikasinya ini, maka kode simpannya ini maksudnya maka kita harus melihat pada daftar klasifikasi arsip. Seperti itu ya. Baik, kita akan lihat lagi tadi untuk penawaran. Ini masuk ke masalah utama pemasaran. Kode simpannya adalah PM.00. Nah, PM.00 kita akan tuliskan di pojok kanan atas surat dengan menggunakan pensil. Nah, ini sudah selesai kita tuliskan. Kita akan kelompokkan ke dalam kelompok surat-surat yang sudah selesai kita beri kode simpan. Nah, seperti ini. Semua surat sudah selesai kita beri kode simpannya. Nah, setelah semua surat-surat ini selesai kita beri kode simpan, maka langkah selanjutnya kita akan menempatkan dokumen-dokumen ini ke tempat penyimpanannya sesuai dengan kode simpan yang sudah kita tetapkan. Maka langkah selanjutnya kita akan memilah-milah surat-surat ini ke dalam kode simpan yang sama. Jadi kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompok-kelompokkan surat-surat sesuai dengan atau yang sama kode simpannya. Jadi untuk surat-surat dengan kode simpan yang sama kita kelompokkan. Kemudian nanti ini akan memudahkan kita menyimpan atau menempatkan pada tempat penyimpanan, yaitu kita akan menyimpannya menggunakan map yang di dalamnya akan kita beri guide primer yang akan kita
setelah ini. Berdasarkan daftar klasifikasi arsip yang kita gunakan, maka untuk tempat penyimpanan, karena kita menggunakan satu map saja untuk tempat penyimpanan dokumen-dokumen yang kita proses ya, maka kita membutuhkan sebanyak 4 guide sesuai dengan masalah utama yang ada pada daftar klasifikasi arsip ini. Dimana untuk guide yang pertama ini adalah dengan kode KP atau kepegawaian, kemudian guide yang kedua yaitu guide KS atau kesekretariatan, guide yang ketiga guide PM atau pemasaran, dan guide yang keempat KU atau keuangan. Nah, ini guide-guide ini akan kita masukkan ke dalam map dan yang nantinya ini akan menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen yang tadi sudah selesai kita beri kode. Selanjutnya berdasarkan barusan guide yang sudah kita tetapkan ya, kita akan membuat guide sebanyak 4. Yang pertama itu adalah guide KP kepegawaian, kemudian guide yang kedua adalah guide KS atau kesekretariatan, berikutnya KS, setelah KS maksudnya ada guide PM atau pemasaran, dan guide yang terakhir atau yang keempat yaitu KU atau keuangan. Nah, setelah semua guide ini sudah selesai kita siapkan, maka selanjutnya kita sudah bisa meletakkan dokumen-dokumen ini ke dalam guide-guide yang sesuai dengan kode simpan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan memasukkan atau menempatkan dokumen-dokumen ini ke belakang guide-guide yang sudah kita buat. Kita akan coba masukkan surat yang pertama dengan kode PM.00, maka berarti ini akan kita tempatkan di belakang guide PM atau pemasaran ya. Yang untuk yang ini kita akan tempatkan di guide PM atau di belakang guide PM atau pemasaran. Nah, kita tempatkan di sini. Kemudian berikutnya untuk surat yang kedua yaitu masih dengan kode PM.00, maka ini akan kita tempatkan ke dalam maksudnya PM atau pemasaran ya, kita akan letakkan di belakang sini. Begitu seterusnya kita akan meletakkan surat-surat ini sesuai dengan kode simpannya dan di belakang guide yang sesuai tentunya ya. Untuk yang ini kode simpannya adalah KU.01, maka kita akan tempatkan di belakang guide keuangan. Seperti itu ya. Berikutnya untuk kode simpan KS kita akan coba. Ini kita coba simpan di belakang guide KS atau kesekretariatan. Nah, seperti ini kita akan tempatkan semua surat-surat ini ke dalam atau di belakang guide yang sudah kita buat, tentunya yang sesuai dengan kode simpannya. Nah, semua surat-surat sudah selesai kita masukkan ke dalam atau di belakang masing-masing guide yang sesuai tentunya ya. Dan perlu diperhatikan untuk pengurutan dengan kode yang sama atau subjek utama yang sama, ini kita urutkan mulai dari paling atas itu kodenya 00, kemudian di berikutnya 01, 02, dan 03 pada masing-masing guide utama ya, atau di sini
boleh nanti di dalamnya kita letakkan guide-guide sekunder. Nah, untuk yang 4 ini adalah guide primer, kemudian di belakangnya nanti juga kita bisa tambahkan guide-guide sekunder, sehingga surat-surat kita bisa letakkan di belakang-belakang guide sekunder. Kemudian kalau lagi masih di dalamnya guide-guide sekunder itu nanti ada surat-surat dengan kode yang sama, tentunya kita juga bisa mengurutkan berdasarkan urutan tanggal atau urutan kronologi di dalam guide yang sama. Nah, seperti itu, semoga bisa dipahami penjelasan pengerjaan penyimpanan dokumen ini dengan menggunakan sistem subjek. Nah, setelah semua surat-surat sudah selesai kita proses dan sudah selesai kita tempatkan ke tempat penyimpanannya tentunya, maka selesai sudah pekerjaan kita hari ini menyimpan dokumen-dokumen menggunakan sistem subjek. Dengan selesainya pengerjaan penyimpanan dokumen ini, maka selesai pula video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya dan sukses juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.